Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung nyebur ke topik yang jujur aja mungkin bakal terasa kayak tamparan keras buat sebagian dari kita. Terutama buat kamu yang lagi di usia 20-an. Kita bakal bongkar habis rahasia ngebangun kedisiplinan dan rasa percaya diri yang sejati. Langsung dari pengalaman nyata Raditya Dika. Ingat ya, ini bukan sekedar omongan motivasi manis yang bikin baper sesaat. Ini bener-bener panduan blak-blakan yang bakal maksa kamu buat berhenti banyak alasan. So, mari kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kamu nyeletuk, duh lagi nggak mood nih, nanti aja deh kerjanya. Wah, ini tuh kayak kebohongan paling epik yang sering banget diceritain sama para pekerja kreatif dan profesional muda ke diri mereka sendiri. Kita ini sering banget ya ngaitin yang namanya inspirasi sama mood yang pas. Giliran moodnya hilang, kerjanya ikut-ikutan berhenti. Tapi coba pikir lagi deh, emangnya begitu ya cara kerja seorang profesional sejati? Nah, soal ini, ada satu jawaban telak yang pernah diterima Raditya Dika di awal karirnya. Nasihat ini datang langsung dari guru menulisnya. Waktu itu Radi cerita kalau dia cuma bisa nulis di ruangan yang lampunya redup sambil dengerin lagu tertentu di tempat yang super nyaman. Tahu nggak gurunya balas apa? Cuma 2 kata tajam, jangan cengeng. Boom! Nasihat itu bener-bener ngancurin ego kreatifnya yang saat itu masih rapuh banget. Tapi di saat yang sama, justru itulah titik balik yang beneran ngubah hidupnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Mitos menunggu mood datang. Dan bahayanya menunggu mood. Gini ya, nyalahin kondisi luar. Kayak misalnya, aduh ruangannya kurang dingin nih. Atau inspirasinya belum turun dari langit. Itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan diri kamu aja. Kan jauh lebih gampang dan aman buat bilang, hasil kerjaku jelek karena aku lagi nggak mood. Daripada harus ngakuin hasil kerjaku jelek karena skill aku masih kurang. Dan harus latihan lebih keras. Benar kan? Dengan jadiin mood sebagai kambing hitam, kamu itu cuma lagi ngamanin ego kamu dari yang namanya tanggung jawab. Setelah dikatain cengeng tadi, Radit langsung ngebuktiin kalau ruang kerja ideal itu cuma ilusi belaka. Ngetik di dalam mobil yang lagi jalan? Gas! Bisa! Di dalam bioskop IMAX yang filmnya kebetulan ngebosenin, dia buka laptop lalu nulis. Bahkan ngetik di layar HP atau nyoret-nyoret nyata secarik tisu pun jadi. Poinnya adalah, kalau kamu udah punya mindset yang tanpa ampun, kamu bakal bisa ngeksekusi pekerjaan di mana aja. Nggak ada lagi tuh drama butuh setup yang sempurna. Lanjut ke bagian kedua. Keberanian menghasilkan karya jelek. Kenapa kamu justru harus berani bikin sampah? Realita proses kerja yang beneran itu bentuknya kayak gini loh. Semuanya, tanpa terkecuali, pasti dimulai dari langkah pertama. Bikin 1 halaman tulisan yang jelek. Ya, jelek banget. Tapi dari karya yang jelek itu, kamu baru bisa ngerevisinya jadi halaman yang lumayan. Dari yang lumayan, kamu edit lagi pelan-pelan sampai jadi baik. Sampai pada akhirnya karya itu siap dan benar-benar layak buat diterbitin. Jadi, ngebiasain diri bikin sesuatu yang jelek terus memperbaikinya itu bukan aib. Justru itu skill mutlak yang wajib dipunyai sama seorang profesional. Terus kenapa sih kamu wajib banget ngelewatin fase karya jelek tadi? Jawabannya simpel banget, karena 0 halaman yang dihasilkan sampai kapanpun bakal tetap jadi 0. Kamu nggak akan pernah bisa ngedit halaman yang kosong melompong. Logikanya, jauh lebih baik kamu punya 1 halaman penuh sampah yang masih bisa kamu poles dan perbaiki daripada mandangin kertas putih bersih tanpa coretan sama sekali, betul kan? Kita masuk ke bagian ketiga. Membunuh ego demi development. Ingat, idenya itu bukan bayi kamu. Coba deh kita bandingin 2 mindset ini. Yang satu adalah jebakan klasik anak muda umur 20-an. Mereka tuh sering banget nganggep ide atau karya mereka sebagai bayi yang super berharga, yang haram hukumnya buat dikritik atau disakiti orang lain. Nah, tapi coba lihat mindset profesional di sebelahnya. Realitanya beda jauh banget. Di dunia profesional, sebuah ide justru harus diserang secara brutal. Harus dikeroyok bareng-bareng sama editor, rekan kerja, dan dilempar ke audiens buat dicari mana celahnya. Kenapa? Biar ide yang tadinya biasa aja, itu bisa berkembang jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya, misahin harga diri kamu dari karya yang kamu bikin, itu adalah skill yang paling susah. Tapi di saat yang sama, paling krusial buat kamu kuasai. Kalau dengerin kritik aja kamu udah langsung baper dan ngerasa diserang secara personal, wah, kamu nggak akan pernah bisa berkembang jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Lanjut ke bagian keempat, rahasia keajaiban compounding return, alias keajaiban dari waktu dan konsistensi.
Kamu mungkin sering dengar istilah compounding return di dunia finansial, yang katanya keajaiban dunia itu loh. Tapi aslinya, konsep ini nggak cuma mutlak soal uang, ini berlaku di tiap aspek karir dan hubungan kamu. Skill yang kamu asah, kepercayaan dari klien, sampai kemitraan kerja yang susah payah kamu bangun, semua nilainya bakal menggulung dan berlipat ganda secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Ibarat bola salju yang makin lama makin gede. Bayangin aja gini, kalau kamu baru kerja bareng orang selama 2 minggu, ya jelas kamu belum ngerasain efek apa-apa. Kerjaan masih serba canggung, banyak gesekan sana-sini, dan emang wajar banget kalau belum ada rasa saling percaya yang terbangun. Tapi, coba bandingin kalau kamu konsisten ngejaga kerjasama itu sampai 8 tahun. Hasilnya, alur kerja jadi super mulus dan keuntungannya bener-bener eksponensial. Ini bukti nyata kalau kesabaran itu harga mati. Kebiasaan kutu loncat dari satu hal ke hal lain cuma bakal ngebunuh momentum compounding kamu sebelum sempat membesar. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, jurus jualan tanpa malu. Gimana sih caranya jualan tanpa terasa cringe? Nah, ini balik lagi ke masalah mindset. Di satu sisi, amatir itu kalau jualan fokusnya ke diri mereka sendiri. Ngomongnya gini, ayo dong beli please, ini kan hasil buah pemikiranku loh. Jujur aja, wajar kalau kamu ngerasa cringe ngomong gitu kan? Tapi beda cerita kalau kamu pakai mindset pro. Seorang profesional itu pede banget waktu jualan karena fokusnya murni ke solusi yang dia kasih ke si pembeli. Ambil contoh tiket stand-up komedinya Raditya Dika. Dia pede matok harga karena dia tahu persis nilai spesifik apa yang pembeli dapat, yaitu mereka bisa ngelupain sejenak masalah hidup mereka yang sumpek selama 2 jam penuh di dalam ruangan itu. Jadi, buat kamu yang masih sering deg-degan atau ragu pas jualan, pakai aja 2 checklist ajaib ini. Pertama, coba tanya secara objektif ke diri sendiri. Kamu beneran yakin nggak kalau produk kamu ini bawa nilai buat orang lain? Terus yang kedua, apakah nilai yang mereka dapat itu sepadan sama harga yang kamu minta? Kalau kamu dengan mantap bisa jawab iya buat 2 pertanyaan ini, serius deh, kamu nggak punya alasan lagi buat ngerasa malu pas minta bayaran. Oke, terus gimana ceritanya kalau kita udah capek-capek jualan dan berkarya, malah diserang hater atau dapat komen negatif? Tekniknya simple banget. Kedip, lalu abaikan. Udah, gitu doang. Kalau ada yang iseng komen karya kamu jelek atau garing, kamu cukup berkedip, cuekin aja komennya. Terus lanjut scroll ke komentar berikutnya. Nggak usah buang-buang waktu dan nguras emosi kamu barang sedetik pun buat hal kayak gitu. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, jebakan berbahaya, reward yourself, alias kebohongan self-care di usia 20-an. Tahu nggak sih, di usia 20-an itu, lingkungan dan sosmed bakal terus-terusan neken kamu buat cepet-cepet foya-foya pakai uang hasil keringat kamu dengan kedok reward yourself. Entah itu liburan estetik kek, atau beli barang branded biar kelihatan sukses. Tapi, coba kita intip realita orang-orang yang beneran kaya. Mereka justru milih ngerem pengeluaran. Radit kasih contoh nyata pas dia dapat bonus gede, dia tetap aja setia pakai mobil lamanya, nggak kegoda buat pamer beli mobil mewah kayak teman-temannya. Dia milih buat nahan ego, investasin uangnya, dan ngebiarin keajaiban compounding return tadi bekerja buat pensiun dan masa depannya. Percaya deh, beli barang cuma demi pamer dan kelihatan sukses hari ini, tuh sebenarnya lagi merampok kekayaan masa depan kamu sendiri loh. Nah, ini bawa kita ke penghujung pembahasan kali ini. Kedisiplinan sejati itu bukan berarti hidup kamu terkekang dan gak bisa nikmatin apa-apa, tapi justru tentang punya visi jangka panjang yang jelas dan nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang rela kamu korbankan hari ini biar kamu bisa panen hasil yang berkali-kali lipat lebih besar di masa depan? Coba deh benar-benar direnungin pertanyaan itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan ayo mulai bangun kedisiplinan kamu hari ini juga.